Shalom. Saat ini kita mau belajar di bagian keempat, yaitu obedience atau ketaatan. Ada dua ketaatan yang perlu kita pelajari. Yang pertama itu ketaatan melakukan perintah Tuhan. Ketaatan adalah pilihan untuk selalu percaya kepada Tuhan dan mentaatinya. Itulah ketaatan, sebuah pilihan. Untuk taat atau tidak itu pilihan ada di kita, saudara. Nah, dan secara khusus di bagian pertama ini kita mau belajar dari kehidupan Yosua. Siapa Yosua ini? Adalah regenerasinya Musa, penerus tongkat pemerintahan, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Yosua lah yang dipercaya oleh Tuhan. Nah, next. Nah, dari pembacaan Nats ini kita menemukan Bapak Ibu. Yang pertama bahwa tugas yang sangat besar, sangat luas areanya dan tidak mudah diberikan Tuhan kepada Yosua. Ada sebuah tugas yang sangat besar, yang sangat luas areanya dan sebenarnya tidak mudah di dalam ayat 4 tadi itu disampaikan. Kemudian yang kedua, kita menemukan dari Nats ini bahwa tugas ini membutuhkan komitmen yang tinggi dan waktu yang panjang. Ketika Tuhan memberikan tugas ini, perintah ini kepada Yosua, itu bukan tugas yang ringan. Oleh karenanya diperlukan komitmen yang tinggi dan panjang. Artinya prosesnya itu lama. Nah, yang ketiga, Yosua ditugaskan sebagai pemimpin. Baik itu pemimpin militer, panglima perangnya semuanya, kemudian juga pemimpin rohani, dan juga pemimpin secara psikologis. Artinya seorang pemimpin yang mampu menggerakkan hati orang Israel melakukan kehendak Allah. Itulah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada Yosua ketika Musa sudah mati untuk membawa bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Nah, kemudian yang keempat, Tuhan berjanji akan menyertai Yosua sama seperti Tuhan menyertai Musa. Artinya ketika Tuhan beri tanggung jawab yang besar kepada Yosua, Tuhan tidak biarkan begitu saja Yosua. Tetapi Tuhan bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada Yosua. Dia katakan, aku akan menyertai engkau. Sama persis seperti aku menyertai hambaku Musa. Nah, saudara, ini perlu bagi kita. Kadang-kadang saudara, ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, ketika Tuhan memberikan isi hatinya, kepercayaannya kepada kita untuk kita lakukan, kadang-kadang ketakutan menyelimuti kita. Sehingga kita berkata, oh aku gak mampu, mana mungkin aku bisa. Saya hanya orang sederhana. Ngomong aja kurang pas, kira-kira begitu. Dengar baik, Tuhan berkata, sebagaimana dia menyertai Musa, demikian dia menyertai Yosua. Artinya, sebagaimana Tuhan menyertai Musa, menyertai Yosua, demikian juga Tuhan akan menyertai kita ketika Tuhan mempercayakan pekerjaannya dalam kehidupan kita yang akan kita kerjakan. Saudara, oleh karena itu kita akan melihat perintah Tuhan kepada Yosua ketika Tuhan memberikan tugas dan amanat itu kepadanya. Yang pertama dikatakan kelola sikap hati kepada ketaatan. Sikap hati menjadi kunci penentu keberhasilan menjalankan tugas. Tuhan berkata kepada Yosua mulai dari ayat 6 tadi. Dikatakan demikian, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan katakan kepada Yosua, kelola hatimu kepada ketaatan. Kenapa Tuhan katakan seperti itu? Karena proses memimpin itu tidak terjadi seindah yang Yosua bayangkan, yang Yosua pikirkan. Saudara, kadang-kadang ada banyak orang berpikir ketika menerima tanggung jawab dari Tuhan, ketika menerima tugas dari Tuhan, itu tanpa persoalan, itu tanpa masalah. Pokoknya jalannya semua lurus lempeng gitu loh. Saya mau beritahu tidak demikian. Mulai dari berangkatnya bangsa Israel dari tanah Kanaan, mulai dari keluar, siapa yang suruh mereka keluar dari tanah Kanaan? Tuhan tahu saudara. Tuhan kan yang mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan masuk ke tanah Mesir. Tapi begitu keluar dari tanah Mesir, ada masalah enggak?
langsung diperhadapkan dengan masalah, tantangan, rintangan. Mereka langsung berhadapan dengan Laut Teberau yang membentang di depan mereka, sementara tentara Firaun dari Mesir mengejar mereka dari belakang. Oh, itu persoalan. Kalau kita tidak memahami hal-hal seperti itu, Bapak Ibu, hati kita bisa tercemar. Oleh karenanya Tuhan berkata, kelola hatimu terhadap ketaatan. Sama halnya bagi kita Bapak Ibu, kelola hati kita terhadap ketaatan. Apapun kondisinya, seperti apapun situasinya, kelola hati kita terhadap ketaatan dari Tuhan. Nah, yang kedua dikatakan firman Tuhan bahan dasar penguat hati. Supaya kita bisa taat, kita harus jadikan firman Tuhan sebagai bahan dasar penguat hati kita itu. Karena tidak ada yang lain, saudara. Tidak ada yang lain. Artinya ketika firman Tuhan diberikan, kita harus belajar taat terhadap firman Tuhan itu. Dengan cara bagaimana? Di dalam ayat 8, Tuhan memberikan clue-nya di sana. Atau Tuhan memberikan tipsnya. Yang pertama dikatakan, jangan lupa. Jangan lupa apa? Memperkatakan firman Tuhan. Artinya firman yang tertulis itu jangan bergeser dari mulutmu. Jangan menjauh, jangan menyimpang. Firman itu harus selalu ada di dalam mulut kita. Yang berarti katakan amin. Nah, yang kedua dikatakan saudara, merenungkan firman itu siang dan malam. Meditasi. Kalau dalam teks Ibrani itu ditulis dengan kata hagah. Artinya menggumamkan Taurat atau firman Tuhan, mengucapkan firman Allah dengan suara kecil. Menghafal dengan suara, mengulangi dalam keseharian kita dengan kecil. Contohnya seperti ini, kalau saudara mau merenungkan, menggumamkan hagah, firman Tuhan yang tertulis di dalam Keluaran merupakan bagian dari ke-10 hukum. Contohnya mulai dari hukum yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, itu diulang terus. Perlahan bergumam. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Jangan menginginkan harta sesamamu, jangan menginginkan istrinya. Itu diulang terus, diperkatakan secara perlahan-lahan. Itu yang dimaksud di sini, merenungkan firman itu atau Taurat itu siang dan malam. Tujuannya ada, yaitu ketaatan. Sebab bagaimana mungkin kita bisa taat kalau kita tidak tahu firman-Nya. Amin. Oleh karenanya firman itu perlu direnungkan, perlu digumamkan, perlu diperkatakan secara perlahan-lahan. Supaya pikiran kita, hati kita terisi oleh firman. Itu sebabnya kita perlu bangun komitmen. Di pagi hari kita mengambil keputusan. Membaca firman, merenungkannya. Kemudian di malam hari kita belajar refleksi dan mengevaluasi apa yang kita lakukan, apa yang terjadi di sepanjang hari itu. Saudara, kalau firman mengisi pikiran kita dan hati kita, saya percaya di dalam menjalani hari-hari kita, firman itu akan selalu berbicara di dalam hati pikiran kita untuk mengingatkan kita akan apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita itu pertama dia bersifat informasi, yang kedua bersifat pengajaran. Bersifat informasi artinya begini, ada hal-hal di dalamnya yang tidak perlu kita lakukan, tapi diinformasikan kepada kita. Tapi ada hal-hal di dalamnya yang harus kita lakukan karena sifatnya mengajar kita dan diinformasikan kepada kita. Supaya kita bisa melakukannya. Hal-hal yang diinformasikan contohnya untuk tidak dilakukan.
Saudara ingat kisah Lot keluar dari Sodom dan Gomora dibawa oleh malaikat Tuhan? Ketika Tuhan mau memusnahkan Sodom dan Gomora, hanya 4 orang saja yang Tuhan bawa keluar dari kota itu. Lot, istrinya, 2 anaknya perempuan. Lainnya itu mati binasa. Calon menantu Lot ikut mati binasa. Karena mereka nggak mau percaya Tuhan. Nah, istri Lot sendiri waktu mereka meninggalkan kota itu, Alkitab berkata karena hatinya terikat dengan harta benda mereka yang ada di Sodom dan Gomora, tengah berjalan dituntun oleh malaikat, dia menoleh ke belakang melihat seperti apa kondisi Sodom dan Gomora. Akhirnya dia menjadi tiang garam. Menjadi tiang garam. Lalu tinggallah bertiga, Lot dan kedua anaknya perempuan. Pergi ke sebuah tempat pengungsian yang di daerah itu susah ditemukan orang, saudara. Nah, lalu Alkitab berkata demikian, anak yang paling tua, anak perempuan ini kurang asam ini. Dikatakan demikian sama adiknya. Di tempat ini kita tidak menemukan laki-laki yang akan kawin dengan kita. Jadi kita tidak akan memperoleh keturunan di sini. Oleh karena itu, kita lakukan begini, kita kasih ayah kita minum sampai mabuk. Setelah itu kita gantian tidur dengan dia. Dan itu benar-benar terjadi. 2 anak Lot itu benar-benar mengandung dari ayahnya bernama Lot. Dan melahirkan anak yang di dalam perjalanan bangsa Israel yang selalu memusuhi orang Israel, umat pilihan. Nah, apa artinya? Itu diinformasikan kepada kita sebagai informasi bahwa itu bukan tindakan yang baik. Itu adalah kebejatan. Tidak perlu diteladani. Tidak perlu diteladani. Nah, Alkitab kita sampai seperti itu terbukanya. Untuk memberikan informasi kepada kita tentang watak manusia yang tidak benar. Untuk menginformasikan, memberitahukan kepada kita supaya kita tidak memiliki gaya hidup yang seperti itu. Karena itu tidak benar. Tetapi ada informasi yang sifatnya mengajar kita supaya kita melakukannya. Salah satu contoh apa yang dilakukan oleh Maria. Mulai dari pertemuan Yesus di rumah mereka, Marta sibuk melayani, tapi Maria duduk dekat kaki Tuhan. Sampai kepada apa yang kita bicarakan di minggu yang lalu, di dalam sebuah pertemuan, Yesus ada di sana, Marta seperti biasa langsung sibuk melayani, Tuhan menyiapkan makan minum ini dan itu. Tapi Maria mengambil sikap yang lain. Dia datang dekat kaki Tuhan, membawa minyak narwastu yang sangat mahal, lalu memecahkan buli-buli itu, menuangkan minyak itu di kaki Yesus, lalu menyekanya dengan rambutnya. Ketika Maria lakukan itu, ada yang protes. Murid Yesus yang protes. Ngapain itu dilakukan? Coba minyak itu dijual seharga 300 dinar lalu dibagikan sama orang-orang miskin. Saudara, perhatikan. Maria melakukan itu karena dia mengasihi Tuhan. Dan itu mendapat respon yang sangat positif. Minggu lalu kita belajar tentang hal itu. Bahwa tindakan, perbuatan Maria itu adalah tindakan melebihi tindakan rata-rata biasanya. Dan itu mencuri perhatian Yesus. Dan itu sangat berkesan di hati Yesus. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Ini adalah informasi di mana Tuhan mau kita belajar seperti sikap Maria. Kenapa? Karena itu adalah firman Allah. Jadi itu bukan sekedar cerita-cerita dongeng untuk membuat kita atau anak kita ceritakan supaya mereka cepat tidur, bukan. Ketika itu menjadi firman Allah, Tuhan mau kita hidup seperti itu dan mentaatinya. Karena ketika kita hidup seperti itu, respon Tuhan sama kepada kita, sama seperti kepada Maria. Jadi saudara, tujuannya itu dari semua apa yang kita ketahui dari firman itu, dari perenungan kita, supaya kita memiliki ketaatan terhadap perintah Tuhan. Next.
Yang ketiga dikatakan bertindak hati-hati sesuai firman yang tertulis. Artinya firman Allah yang tertulis itu ditaati. Bagi orang Ibrani, ketaatan adalah kesetiaan dalam hubungan, bukan sekedar kepatutan hukum. Bukan. Kalau dikatakan berbicara kesetiaan itu artinya orang ini sama-sama menjaga hubungan. Oleh karenanya Tuhan berkata bertindak hati-hati sesuai firman yang tertulis. Bagaimana kita bertindak hati-hati ketika kita taat firman? Amin. Dan diberikan panduan kepada kita melalui firman itu. Artinya kalau firman Tuhan suruh kita lakukan, lakukan. Tapi kalau firman Tuhan menentang hal itu, jangan coba-coba melakukan itu. Karena ceritanya akan beda, saudara. Taat kepada firman Allah berarti menjaga hubungan perjanjian dengan Allah. Yang keempat, bertindak dengan bijaksana supaya berhasil. Kenapa, saudara? Karena keberhasilan bukanlah nasib atau keberuntungan, tapi hasil dari ketaatan. Amin. Oleh karenanya yang suka-suka main togel itu berhenti. Yang suka-suka main dana itu berhenti. Karena orang begitu berpikir begini, oh kalau aku menang, kalau aku dapat ini, kalau aku tiba-tiba saya kaya. Enggak begitu. Keberhasilan menurut versinya Tuhan bukan bim salah bim, jadi bukan. Tapi keberhasilan menurut Tuhan adalah hasil dari ketaatan. Bagi orang Ibrani, keberhasilan adalah berjalan lurus, bergerak sesuai arahan Allah. Mengalami kemajuan karena berkat Allah. Artinya dia mengalami sesuatu itu karena memang berkat Allah. Dia menerima sesuatu karena berkat Allah. Jangan hasil tipu-tipu bilang, oh puji Tuhan saya diberkati. Itu bukan berkat, itu kutuk. Jangan, saudara. Sukses yang dari Tuhan itu adalah hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Itu sukses. Kalau dunia memandang kesuksesan, seberapa banyak kita punya harta, seberapa banyak kita punya deposito di bank, atau apapun itu, baru dikategorikan sukses. Tapi di mata Tuhan, kesuksesan adalah hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Boleh saudara secara materi terlihat tidak sukses. Tapi kalau hidupmu berjalan beriringan dengan Tuhan, itulah definisi sukses di mata Tuhan. Dan saya mau beritahu, saya banyak melihat dan membaca kesaksian oleh orang-orang diberkati Tuhan. Ya memang itu saudara hasil dari ketaatan. Ada proses perjalanan yang tidak pendek. Ketika Tuhan ajar mereka melakukan firman, dilakukan. Bahkan kadang-kadang sepertinya diperhadapkan kita kepada dua situasi di mana kita sulit memilihnya. Benar, saudara? Tapi ketika kita memilih menghormati Tuhan, taat kepada Tuhan, di ujungnya itu pasti ada sukses. Tidak ada yang tiba-tiba. Memang mungkin kadang-kadang hadirnya tiba-tiba karena kita tidak menduga, tapi hadir. Tapi kalau kita telusuri perjalanannya, itu tidak terjadi begitu saja. Pasti ada proses di balik itu. Ketika keluarga kami diberkati, dihadiahi mobil, itu tidak terjadi secara tiba-tiba begitu, langsung hadir, enggak. Tapi karena Tuhan melihat, Tuhan menguji perjalanan hidup kita bersama dengan Dia. Yang tidak selalu kita ceritakan, yang tidak selalu kita umbar, tidak perlu harus tampil terus di medsos, sudah melakukan dan itu. Tapi malaikat mencatat, amin. Tepat tiba pada waktunya, Tuhan beri. Saudara ingat beberapa minggu yang lalu ya, masuk ke tahun ini saya bersaksi. Ya kan? Tanggal 1 Januari itu, karena saya harus menyiapkan banyak materi. Itu kan 1 Januari kan tahun baru saudara ya. Habis ibadah kita di sini.
Ibu sama saya itu pergi ke kampung. Lihat orang tua kami. Saya tinggal sendiri. Itu tahun baru. Bagi kami orang dari Korea Utara ini, saudara. Kan Natal itu biasa-biasa aja. Tapi saat berkunjung itu tahun baru, saudara. Saya berpikir kalau saya buka pintu, selesailah saya. Saya nggak bisa kerjain nih kalau begini. Sementara tanggal 1, setelah itu tanggal 4 harus khotbah, menyiapkan lagi beberapa materi, saudara. Waduh, saya nggak bisa kerja ini. Saudara tahu, saya matikan data HP semua. Saya gembok pintu dari rumah. Tapi saya ada di dalam, saudara. Saya kerja katuk-katuk. Nah setelah itu Pak Keru telepon saya karena ada perintah dari atasan beliau. Diundang Pak Sondang datang di rumah Kapolres. Pak Keru telepon ibu, Bapak kemana kok ditelepon WND aktif? Ibu bilang begini, telepon biasa aja, dia ada di rumah. Ditelepon. Ketika disuruh begitu saya lihat, waduh ternyata terus. Nah pergilah saya ke sana, ngobrol-ngobrol kita di sana. Rupanya orang tua beliau datang, Bapak Ibu ke sini. Jadi perkenalkan sekaligus kita perjamuan di sana. Saudara tahu enggak? Saya pulang. Saya lihat di pintu itu ada tergantung sesuatu. Di pintu rumah. Enggak pernah terpikir, enggak pernah minta. Saya hanya pernah lihat di medsos. Dalam hatiku begini, waduh Tuhan, boleh juga jaket ini. Karena kalau dipakai ini kelihatannya 10 tahun saya lebih muda dari kenyataannya gitu loh. Nah, untuk membangun jembatan dengan anak-anak muda ini kayaknya perlu berpenampilan agak muda sedikit. Betul saudara. Saya hanya ngomong begitu aja sama Tuhan. Tanggal 1 Januari itu menggelantung di pintu rumah. Siapa yang memberi? Anak Tuhan. Namanya enggak boleh disebut. Dan minggu lalu saya pakai jaket itu. Jemaat bilang begini, begitu saya turun. Benar seperti yang Bapak katakan. Saya lihat memang Bapak lebih muda 10 tahun kelihatannya. Gitu saudara. Kalau saya yang harus beli jaket itu, saya tidak akan beli. Karena harganya terlalu mahal bagi saya. Kalaupun ada uang, saya berpikir, waduh, ngapain saya harus beli itu? Anak saya lagi kuliah, perlu uang. Saya tidak akan beli. Tapi Tuhan tahu hati saya. Dan Tuhan tahu apa yang saya lakukan selama ini, saudara. Amin. Taat aja firman. Tahun lalu, ketika kami sidang MD, di akhir dari acara ada door prize. Nah, ternyata ibu itu berdoa begini, itu hadiah utamanya motor. Ibu ngomong dalam hatinya begini, kalau dapat motor saya kirim untuk anak saya di Jakarta. Karena motornya itu kita beli di sana motor second, saudara. Tapi kalau dapat drum, nanti saya kasih ke Bu Guntang. Tapi kalau dapat tape, saya ambil, saya mau pakai. Karena sebelumnya itu ibu bilang begini, aduh rasanya udah susah bagi saya baca Alkitab di HP ini. Tulisannya terlalu kecil. Saya bilang, ya ngomong sama Tuhan, jangan ngomong sama saya. Ngomong tuh sama Tuhan tuh. Ya. Dan benar-benar begitu diputar, tak, nomor ibu keluar, hadiahnya tape, saudara. Tapi sebenarnya tape saya udah sangat parah, saudara. Udah parah sekali, RAM-nya kan cuma 2 giga. Kalau kita buka aplikasinya, 10 menit kemudian baru terbuka. Udah sempat kita tidur dapat mimpi dari mana-mana, saudara ya. Saya bilang sama ibu, aduh, rasanya mau ganti tab. Ini udah nggak support. Karena YouTube-nya juga udah nggak bisa dibuka. Setiap kali membuka YouTube, bilang informasinya begini. Anda silahkan masuk dari Chrome. Karena YouTube yang ada di perangkat Anda sudah kadaluarsa. Nggak bisa di-upgrade lagi. Tapi saya pikir, ada udahlah. Ibu bilang begini, udah pakai tab saya aja. Saya bilang enggak.
Itu hadiah Anda, saya bilang, dari Tuhan. Terus gimana enggak? Saya akan pakai ini dan saya akan terus berdoa sama Tuhan. Saya hanya minta Tuhan, saya perlu tab yang prosesornya lebih cepat sedikit. Hanya begitu-begitu aja. Dan saya tetap lakukan apa yang menjadi bagian tanggung jawab saya. Tidak hanya karena begitulah lalu saya korbankan persepuluhan saya untuk beli itu, enggak. Saya tetap lakukan bagian saya. Hari Minggu yang lalu itu kan ada anak kita yang masuk rumah sakit tuh. Habis ibadah kita pergi, semua pergi ke sana. Pulang dari sana, kita pulang ke rumah. Jam 11 malam lewat. Ada orang datang ke rumah, kluk, 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 kluk. Ngantar barang ini, saudara. Tab terbaru loh, saudara. Saudara mau? Saudara mau nggak? RAM-nya 12 giga. Mau nggak, saudara? Begitu diklik, seret keluar. Wih, keren juga. Mau? Mau? Minta sama Tuhan dan taat firman-Nya. Kau pasti dikirim, amin. Amin. Siapa yang kirim? Tuhan melalui anak-anaknya dan namanya nggak boleh disebut. Saudara lihat. Taat aja lakukan bagian kita. Di ujungnya ada keberhasilan. Di ujungnya ada bonus-bonus yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Itu janji dari Tuhan. Firman itu iya dan amin. Karena saking sukacitanya saya upload di status saya. Saya turun ke Pontianak langsung ramai mereka. Wih, itu Pak, tab-nya keren itu. Itu bisa connect itu ke monitor. Saya bilang saya gaptek, gak ngerti saya yang gitu-gitu. Untuk memasang aksesoris yang lain aja saya harus panggil seseorang, saudara. Karena saya memang gaptek dalam hal itu, saudara. Tapi dengar baik. Tuhan tahu. Dan tepat pada waktunya. Tuhan kirim. Tidak perlu saudara minta-minta harus ngemis-ngemis sana sini. Tidak perlu saudara mendahului Tuhan. Tahan aja. Tuhan pasti berkarya. Tuhan pasti bekerja. Amin. Oleh karenanya saudara, taat kepada Tuhan. Nah, di dalam Yosua pasal 1 ayat 8, supaya firman itu ada di mulut kita, firman itu ada di hati kita, firman itu ada dalam tindakan kita. Artinya kita bertindak sesuai dengan firman. Firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 itu mengajarkan kepada kita bahwa keberhasilan sejati dalam hidup dan pelayanan tidak ditentukan oleh kekuatan manusia. Enggak. Tapi keberhasilan yang ada dalam kehidupan kita, kekuatan yang kita alami, kita terima itu sesungguhnya berasal dari Tuhan. Sesungguhnya harus menjadi sesuatu yang dibentuk dan diarahkan. Dan dijalani sesuai dengan petunjuk Tuhan dalam firman-Nya. Sekali lagi saya ingatkan kepada kita, apa yang ditulis dalam firman itu, kalau dia sifatnya informasi dan mengajar kita, lakukan. Karena itu firman Allah. Tuhan mau kita hidup seperti itu. Maka saudara akan mengakar kuat di dalam Tuhan. Dan saudara akan berhasil di hadapan Tuhan. Nah yang kedua, taat dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, jelas sekali di dalam Yohanes pasal 15 ini, Yesus memberikan sebuah kiasan kepada kita, bagaimana supaya kita terus terhubung dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Bahkan ketika kita berdoa, hendaknya doa kita itu adalah doa hubungan kepada Tuhan. Oleh karenanya, Bapak Ibu perhatikan. Doa relasional adalah berdasarkan hubungan dua arah. Artinya begini, ketika saudara berdoa kepada Tuhan, biasakanlah berdoa dalam dimensi yang dua arah. Jadi bukan sekedar
menyampaikan laporan kepada Tuhan. Kalau tadi pagi saya katakan demikian. Kalau saudara berdoanya begini, Tuhan, aku perlu ini, aku perlu itu. Tuhan, terima kasih untuk ini dan itu. Itu laporan. Sama seperti saudara terlibat di dalam sebuah kepanitiaan Natal. Saudara mungkin di seksi perlengkapan. Lalu ketika evaluasi, saudara bikin laporan. Seksi perlengkapan, laporan seperti apa? Oh iya, sewa tenda sekian, sewa kursi sekian, sewa peralatan lain sekian, sewa mobil sekian, sehingga dana sekian itu selesai habis sudah. Itu laporan. Kalau saudara hanya menyampaikan permohonan waktu berdoa, saudara sedang melapor kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau, Tuhan inginkan lebih dari itu. Tuhan mau ketika kita berdoa kepadanya, kita menyampaikan sesuatu dari hati kita kepada Tuhan, tidak salah. Tapi Tuhan mau kita juga mendengar dia berbicara kepada kita. Amin. Tuhan mau itu. Karena itu yang namanya doa relasional. Nah, dan dari ajaran Yesus ini kita diberi pengertian bahwa Bapa adalah pemilik hidup kita. Karena dikatakan dia adalah pengusahanya. Dia yang memiliki seluruh keberadaan kita. Yesus adalah sumber hidup kita dan kita adalah carang-carangnya. Sumber hidup itu artinya begini, Yesus adalah pokok. Dan kitalah carang-carangnya. Tadi pagi kita nyanyi itu kan. Yesus pokok. Kan ada gerakannya itu. Dan kita carangnya. Kan gitu saudara. Tinggallah di dalamnya. Oh, 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 tinggallah di dalamnya. Oh, 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 tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus pemilik hidup kita. Dia adalah pokok anggurnya. Kita carang. Carang itu saudara ngerti? Kita ranting-rantingnya, dahan-dahannya. Dan saudara pernah lihat ranting terpisah dari batang? Pernah? Pernah dong. Kalau saudara menyangi sesuatu atau kalau saudara nebang pohon, itu kan terpisah itu. Ketika ranting atau dahan pisah dari batangnya, apa yang terjadi? Kering. Betul? Sama. Sama. Oleh karenanya itu perhatikan. Kita harus selalu tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Kenapa demikian? Karena tidak ada kehidupan rohani yang berbuah di luar Yesus. Kalau saudara mau mengakar kuat di dalam Tuhan dan menghasilkan buah-buah rohani, cara satu-satunya itu saudara tinggal dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa menghasilkan buah rohani. Kedagingan mungkin iya. Halo? Kedagingan mungkin iya. Hanya ketika saudara melekat kepada Kristus, saudara bisa menghasilkan buah-buah roh. Baru saudara bisa nyanyi 9 buah Roh Kudus. Ya kan saudara? Disebut satu-satu di sana. Kesetiaan, penguasaan diri, ketaatan, sukacita, damai sejahtera. Hanya saudara bisa miliki dan bisa saudara hasilkan ketika saudara melekat kepada Yesus. Kalau enggak, mungkin kita berbuah. Tapi buah yang kita hasilkan bukan buah rohani, buah-buah daging semua. Orang percaya tidak bisa mandiri tanpa Yesus. Carang ini menjadi bernilai karena posisinya yang melekat pada pokok. Ya. Ingat, kalau dahan atau ranting pisah dari pokoknya, dia mati. Yesus berkata seperti itu, kamu tidak bisa berbuat apa-apa di luar aku. Tapi Yesus berkata, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka minta apa saja. Tentu apa saja yang sesuai dengan firman.
akan diberikan Bapa kepadamu. Itu jaminan Tuhan bagi kita. Selain daripada kita mengakar di dalam Tuhan, saudara, kita berbuah. Dan ketika kita berbuah, itu yang akan mendatangkan keberhasilan, kesuksesan dalam kehidupan saudara. Amin. Artinya, keintimanmu dengan Tuhan itu tidak pernah merugikanmu. Halo? Kalau saudara mau berbicara untung rugi pun, kalau saudara dekat dengan Tuhan, itu tidak merugikanmu sama sekali. Justru kalau saudara semakin jauh dari Tuhan, saudara banyak kerugiannya. Terlebih-lebih kerugian rohani. Itu sebabnya identitas kita ditentukan oleh relasi dengan Yesus. Dan doa yang relasional itu mentransformasi atau mengubah karakter si pendoanya. Sehingga menghasilkan buah dan membentuknya dalam ketaatan. Perhatikan, doa yang relasional itu, doa yang dua arah itu akan mentransformasi, artinya akan mengubah karakter si pendoanya, akan mengubah saudara dan saya. Ketika kita mulai membangun hubungan kepada Tuhan, doa yang relasional itu akan mengubahkan kita. Kita tidak lagi sekedar berdoa, kita tidak lagi sekedar bernyanyi. Tapi ketika kita menyanyikan lagu-lagu rohani itu benar-benar kita memuji Tuhan. Karena itu lahir dari hati kita. Karena mengasihi Tuhan. Ingat, jangan saudara pikir kalau saudara sudah nyanyi lagu rohani, saudara sudah memuji Tuhan. Belum tentu. Orang-orang kami di kampung sana, waktu mereka main joker karo sambil nyanyi lagu rohani. Berserah kepada Yesus tubuh. Cekik di sini. Aku main kaplet ini serapak lewat. Aku berserah. Wih. Masuk gableknya. Jangan pikir saat seperti saudara sedang memuji Tuhan. Saya katakan demikian tadi pagi. Kalau saudara berpikir bernyanyi itu memuji Tuhan, orang gila juga bisa nyanyi. Orang mabuk juga bisa nyanyi. Dia pulang dari kafe subuh-subuh. Otaknya sudah hang. Tapi dia nyanyi sambil jalan. Andai aku jadi orang kaya. Nyanyi enggak? Nyanyi enggak saudara? Nyanyi. Ya. Yang dimaksud di sini hubungan yang relasional itu. Kita lakukan segala sesuatu karena hubungan kita dengan Tuhan, karena kasih. Kalau enggak, terlalu banyak lagu rohani juga diplesetin, saudara. WL-nya berkata demikian, mari kita angkat tangan kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Katakan bersama-sama, ku cari wajah-Mu. WL-nya bermaksud mencari wajah Tuhan. Tetapi karena yang ada di gereja itu, orang yang sedang ditaksir, gebetannya, tangan terangkat. Tapi dia nyanyi, ku cari wajah-Mu. Selesai dah, saudara kalau begitu. Yang seperti itu saudara katakan, oh saya sudah memuji menyembah Tuhan. Weh, Tuhan bilang begini, yang kau cari bukan wajahku tapi wajah Dia. Yang relasional tidak seperti itu. Yang relasional itu saudara, benar-benar kita memiliki hubungan dengan Dia. Dan ketika itu kita lakukan, itu akan mengubahkan seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu perhatikan, doa relasional adalah doa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu kita mesti, perhatikan yang pertama, bergantung padanya melalui selalu meminta arahan setiap hari. Jadi setiap hari mintalah petunjuk kepada Roh Kudus.
Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, merenungkan firman Allah karena melalui firman-Nya Allah berelasi dengan kita. Bagaimana cara Allah membangun hubungan dengan kita? Salah satu bukti kuat itu melalui firman-Nya. Diberikan firman kepada kita. Yang ketiga, taatilah firman Allah karena inilah cara kita berelasi atau membangun hubungan dengan Tuhan. Dan jadikanlah firman Allah menjadi pokok doa rasional kita. Artinya, ketika saudara berdoa, jangan berdoa sesuka-suka kedaginganmu. Tapi sesuai dengan firman Tuhan. Jangan karena di ayat 7, apa saja yang kau minta, lalu saudara berdoa, Tuhan, aku berdoa supaya dapat istri yang baru lagi. Lalu konsultasi sama pendeta bilang, enggak boleh. Orang Kristen enggak boleh cerai. Kecuali karena dipisahkan maut karena kematian. Lalu saudara diam-diam pagi-pagi bangun terus berdoa, Tuhan, biarlah engkau panggil dia secepatnya. Doanya sih rohani saudara. Tapi motivasi saudara itu gitu loh. Doa begitu enggak masuk di daftar ini, amin saudara. Karena itu enggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi saya berdoa Pak, iya, tapi doamu itu untuk mendapatkan si dia, mengorbankan si dia. Doa seperti itu enggak masuk. Tapi kalau kita berdoa sesuai dengan firman Allah, dengar baik. Saudara sadari atau tidak, akan ada kedekatan di hati kita dengan Tuhan. Dan kita akan berjalan seturut kehendaknya. Dan saya mau beritahu, kesuksesan, keberhasilan akan menjadi bagianmu. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup.